Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya di Kapulaga Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang keunggulan dari 3 jenis bibit kapulaga, yaitu dari bibit kapulaga putih, kapulaga hibrida, dan kapulaga merah atau kapulaga lokal. Oke, lanjut aja ke videonya, coy. Oke, saya di sini udah menyiapkan 3 jenis bibit, yaitu kapulaga merah, kapulaga hibrida, lalu kapulaga putih. Oke, kita bahas dulu dari kapulaga merah. Oke, keunggulan dari kapulaga merah ini yaitu dari segi buah. Kita bahas dulu dari segi buahnya. Dari segi buah dari kapulaga merah ini memang cukup panjang. Ada yang mencapai 1 jengkal dari jenis kapulaga merah ini. 1 jengkal buahnya, itu keunggulannya. Dan kapulaga merah ini pun juga dari segi pertumbuhannya pun cepat, dan dari daunnya pun cukup lumayan subur, dan ketinggiannya pun ini bisa mencapai 2 meter lebih kalau dari kapulaga merah. Dan ciri dari kapulaga merah ini yaitu berbatang merah dari sininya nih kan merah tuh. Ini merah dari bawah sini, dari bawah akar sampai ke sini tuh merah tuh, sampai ke sini nih. Ini merah. Ini menyerikan jenis kapulaga merah. Dan keunggulannya pun ini dari segi buahnya panjang-panjang, coy. Dari segi ini kapulaga merah ini keunggulannya. Dan dari segi pemupukannya pun sangat mudah, dan nih perkembangan tunasnya pun cukup cepat, apalagi di tanah yang gembur. Cuma kekurangan dari si kapulaga merah ini, buahnya sedikit. Bukan berarti dari buah panjang kayak gini ya, tapi dari segi buah kayak gini nih, dari segi kayak buah segini, ininya dikit kan tuh, dikit. Cuma paling kalau dia baru belajar berbuah tuh, berbuahnya paling belajarnya cuma antara 4 gagang, coy. Antara 4 gagang. Cuma di si kapulaga merah ini keunggulannya punya panjang dan berisi gitu. Ini keunggulannya. Dan kekurangannya itu dari segi buahnya sedikit, bro, sedikit dari segi buahnya. Enggak banyak kayak kapulaga hibrida kan. Kalau kapulaga hibrida tuh kayak gini nih. Ini kan buah kapulaga hibrida nih. Ini juga baru umur 5 bulanan udah banyak kayak gini buahnya. Tapi kalau si kapulaga merah ini paling cuma, kalau umur 5 bulan paling cuma 3 gendul atau 3 gagang, 1, 2, 3. Itu kekurangannya, bro. Oke, kita lanjut ke kapulaga hibrida nih. Ini saya di sini juga membudidayakan jenis kapulaga hibrida ini. Keunggulan dari kapulaga hibrida ini dari segi buah maupun bunganya banyak banget, coy. Dari segi buahnya, bunganya banyak. Nih, sini juga saya punya kapulaga hibrida, banyak kan tuh. Ini dari segi buah, dari segi bunganya pun banyak dan menyebar. Kalau keunggulan dari kapulaga hibrida nih,
Dari segi keunggulannya itu, jadi si bunga Kapulaga hibrida tuh banyak. Dan ciri dari si Kapulaga hibrida itu dari bawah sininya putih, keputih-putihan dari bawah sininya cirinya, ke atasnya merah, merahnya sedikit cuma segini nih, merahnya ke atasnya hijau tuh. Dan kalau dari segi pertumbuhan itu sama sih, dari segi pertumbuhan sama kalau si Kapulaga hibrida ini. Cuma kebanyakan kekurangan dari si Kapulaga hibrida ini dari banyaknya pembusukan bunga, dari banyaknya busuk bunga. Kenapa banyak busuk bunga? Yaitu kebanyakannya si penyakitnya kayak gitu. Pasti dari satu bibit pun ini juga ya, jadi bunganya gak bakalan semuanya gitu, intinya gak bakalan mulus semua. Itu kekurangannya. Oke, kita bahas lagi dari segi ini nih, Kapulaga putih. Kalau jenis ini di tempat saya tuh jarang yang membudidayakan. Soalnya kenapa si Kapulaga putih ini jarang dibudidayakan kalau di tempat saya? Gak tahu dari segi suhu, gak tahu dari segi tanah. Kalau si Kapulaga putih ini buahnya kurang kalau di tempat saya, bro. Kurang kalau di tempat saya. Kalau dari segi Kapulaga putih ini kurang di tempat saya buahnya. Memang dari segi pertumbuhan buahnya tuh ya dibilang bunganya tuh ada gitu. Tapi kalau di tempat saya, yaitu ya di sekitaran Cianjur Selatan, ya gak tahu kan Cianjur Selatan tuh ya dari segi pH tanahnya dari setiap tempat tuh berbeda-beda ya. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, kalau menanam Kapulaga putih ini tuh di tempat saya ya kurang buahnya, intinya gitu. Kurang dari segi buahnya, kurang dari segi bunganya pun kurang gitu. Dan ciri dari si Kapulaga putih ini yaitu dari bonggol bawah sininya tuh semuanya putih sampai ke sini putihnya, dari sini ke atas tuh sama hijau gitu. Tapi kalau si Kapulaga putih ini dibudidayakan di tempat yang tanahnya berunsur cadas, ini mantap, bro, mantap. Saya pernah lihat di kebun Kapulaga teman saya yang ada di daerah Cicadas. Lihat pertumbuhan Kapulaga putih tuh buahnya sangat banyak. Ternyata kata teman saya, kalau Kapulaga putih ini cocoknya dibudidayakan di tempat yang berunsur tanahnya bercampur cadas. Jadi kalau bahasa Cianjur tuh di tanah yang are gitu. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis Kapulaga yang ada di video ini, yaitu Kapulaga merah atau Kapulaga lokal, dan Kapulaga hibrida, dan Kapulaga putih. Dan saya pun juga di sini tidak membudidayakan dari Kapulaga putih, dari Kapulaga merah maksudnya, dan Kapulaga putih dua ini. Tapi saya membudidayakan yang ini, yaitu Kapulaga hibrida. Kapulaga hibrida ini udah terbukti dari satu rumpunnya itu, rumpun berumur sekitar 3 tahun bisa menghasilkan paling banyak 8 on, paling banyak. Ini saya udah membuktikan sendiri dari jenis bibit Kapulaga hibrida. Kalau dari Kapulaga putih dari umur 3 tahun nih, paling cuma menghasilkan 2 on, bro, 2 on dari Kapulaga putih. Itu pengalaman saya, tapi kan pengalaman petani berbeda-beda, coy, gitu. Dan dari segi Kapulaga merah ini
memang dari segi kualitas buahnya tuh panjang-panjang, cuma sedikit. Saya udah uji coba umur yang 3 tahun, ada di kebun atas sih, di kebun di atas ada. Dari rumah kan jauh, saya lagi di rumah sekarang. Dari 3 tahun ini si kapulaga merah ini perumpun tuh cuma menghasilkan 4 on. Pengalaman saya nih, pengalaman pribadi, cuma 4 on. Tapi coba tulis di kolom komentar di bawah, siapa tahu ada yang berbeda pengalamannya. Mohon bagi ilmunya kepada saya, kita sharing aja tentang ilmunya. Tulis aja di kolom komentar di bawah, kita sharing-sharing. Oke, kali aja ya kan, ilmu tuh intinya tidak dibagikan ke satu orang tapi ke semua orang, asalkan kita tekun dalam mempelajarinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari keunggulan dari 3 jenis bibit kapulaga. Oke, bila video ini bermanfaat bagi kalian, bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, and comment, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.